Selamat siang para pemirsa Tribun Jatim Network, Tribun Network. Selamat siang juga Bapak Ibu sekalian yang akan menyimak obrolan kita pada Sastra Rempah kali ini. Hari ini perbincangan tentang Sastra Rempah istimewa karena ada 3 narasumber yang bersedia meluangkan waktu. Jika sebelumnya hanya ada 2 narasumber, maka hari ini spesial kedatangan 3 narasumber langsung. Selain itu yang dibahas juga tidak kalah istimewa, yakni tentang daun. Pembahasan yang pertama adalah tentang daun yang dapat diseduh dan nikmat diseruput hangat, yakni teh. Pembahasan kedua yakni tentang daun yang paling ditunggu oleh masyarakat yang ngalap berkah di Gunung Kawi. Mereka menunggu jatuhnya daun dewandaru yang dipercaya juga mendatangkan keberuntungan. Teh dalam kajian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Tera Widyastuti dari Universitas Indonesia berjudul Pemberontakan Buruh dalam Cerita Pendek Teh dan Pengkhianatan karya Iksana Banu. Sementara daun dewandaru menjadi bagian dari pembahasan Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi dari Universitas 11 Maret dan Ibu Dr. Dwi Sulistiorini dari Universitas Negeri Malang. Penelitian itu berjudul Melacak Latar Sastra dalam Ritual di Bawah Pohon Dewandaru, Pesarean Gunung Kawi Malang. Langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Tera, ada Pak Bani, ada Bu Dwi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, Mbak Ayu. Apa Bagaimana kabar? kabarnya Ibu Tera, Pak Bani, Bu Dwi? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat selalu, semoga sehat selalu. Dan hari ini saya sangat senang dan 2 penelitian yang judulnya sudah saya sebutkan tadi ada dalam buku Sastra Rempah. Ini buku Sastra Rempah yang diterbitkan Kanisius. Buku setebal lebih dari 900 halaman ini adalah buah pikir dari 64 penulis yang menghasilkan 43 karya artikel ilmiah yang luar biasa. Begitu kayanya Indonesia akan rempah, ritual, dan kisah terselubung membuat akademisi dari Aceh hingga Papua bersemangat untuk menulis. Kembali pada urusan dedaunan Tribuners, kita langsung akan bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Yang pertama saya ingin berbincang dengan Ibu Tera terlebih dahulu. Ibu Tera? Ya, Mbak Ayu. Baik, Bu Tera, teh ini menjadi bagian dari keseharian kita ya Bu ya. Padahal ketika saya membaca hasil dari penelitian Ibu Tera dalam buku Sastra Rempah ini, ternyata teh ini dipaksakan ditanam di Indonesia. Bisakah Ibu menceritakan secara singkat tentang kisah teh di Indonesia? Dan juga kisah teh ini menjadi ide dasar penulis Iksana Banu saat membuat cerpen Teh dan Pengkhianatan. Silakan Ibu, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa kolega saya, Prof. Bani, Ibu Dwi, selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Selamat siang Bu Tera ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Novi yang telah mengajak kami menulis di dalam buku Sastra Rempah ini, dan juga kepada Tribun Network yang menyediakan tempat bagi kami berkumpul hari ini untuk berbagi mengenai Sastra Rempah. Di buku Sastra Rempah ini, saya menulis mengenai pemberontakan buruh dalam cerita pendek Teh dan Pengkhianat karya Iksana Banu. Kalau kita bicara teh, kita pasti akan mengenang bagaimana nikmatnya kita menyeruput secangkir teh di pagi hari, siang, sore, bahkan malam hari di cuaca dingin. Kalau kita lihat bahwa teh itu termasuk ke dalam genus Camellia dari keluarga Theaceae. Kalau kita merujuk sejarahnya, teh itu sebetulnya sudah dikenal 3.000 tahun yang lalu di Tiongkok, di mana ketika itu teh itu dijadikan sebagai minuman dan juga bahan campuran obat-obatan. Nah, pada waktu abad ke-9 Masehi, 3 orang biksu dari Jepang yang bernama Saicho, Eichu, dan Kukai, mereka pulang dari Tiongkok dan kembali ke Jepang, kemudian mereka memperkenalkan tradisi minum teh yang disebut dengan Chenryu. Selanjutnya di Kyoto, Jepang, bahkan pada abad ke-14, dikenal suatu permainan, Chakabuki, yaitu permainan di mana kita sambil minum teh, sambil menebak
daun teh ini berasal dari daerah mana ya? Dan ini sangat populer pada waktu itu. Kemudian berkembangnya waktu, pada abad ke-16, seorang pedagang Belanda bernama Van Lieshoten, dia membawa daun teh ke Eropa dan memperkenalkan di Eropa. Dan sejak saat itu bangsa Eropa mengenal teh, terutama di Inggris ya, di mana bangsa Inggris sangat menyukai teh, dan kemudian mereka juga membuat tradisi minum teh khas Inggris yang berbeda dengan di Jepang. Dan sejak itu teh mulai berkembang dan juga masuk ke Indonesia. Begitu Mbak Ayu sekilas mengenai teh. Baik, itu tadi sekilas tentang sejarah teh ya Bu ya, sampai akhirnya masuk dan menjadi tradisi di Iya, Mbak Indonesia. Baik. Ini kan teh kan juga menjadi ide dasar dari penulis Iksana Baru ya Bu ya, seorang penulis dan juga seorang seniman yang membuat cerpen berjudul Teh dan Pengkhianatan yang juga menjadi objek penelitian dari Ibu Tera sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Ibu ide teh dalam cerpen Iksana Baru ini seperti apa sih? Ya, jadi Iksana Baru itu adalah seorang penulis dan juga seniman Indonesia yang terkenal. Sudah banyak penghargaan yang beliau peroleh. Nah, salah satu karyanya ini adalah berjudul Teh dan Pengkhianat, itu terbit tahun 2019. Nah, di dalam cerpennya ini, Iksana Baru menceritakan bagaimana teh itu datang dari Tiongkok, kemudian datang ke Indonesia, kemudian diperkenalkan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi, waktu itu pemerintah kolonial Belanda itu mendatangkan teh dan juga buru-buru Cina itu beserta tanaman tehnya, dan kemudian mereka mulai menanam pertama kali itu di kebun raya Bogor sebagai percobaan sebetulnya, dan ternyata berhasil. Kemudian setelah itu dikembangkan. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau di daerah Jawa Barat itu kan kita bisa menemukan banyak perkebunan teh ya, karena memang cuacanya mendukung. Udaranya sejuk, kemudian tanahnya juga kontur ke atas ke bawah gitu ya. Jadi itu menyebabkan ternyata teh itu cocok untuk ditanam di sekitar daerah Jawa Barat. Oleh karena itu waktu itu Gubernur Belanda juga mulai memberikan semacam perintah gitu ya untuk menanam teh, yang ternyata teh itu adalah salah satu rempah yang dikenal di dunia dan juga mempunyai nilai komoditi jual yang sangat tinggi. Karena itu VOC waktu itu menjual hasil tanaman teh itu yang sudah diolah ya dalam bentuk daun teh itu ke Eropa, dan itu mendatangkan keuntungan bagi kolonial Belanda. Dan tapi itu ternyata tidak menguntungkan bagi pemilik perkebunan, tapi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi dari VOC sendiri. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik, terima kasih Ibu Tera. Saya ingin beralih ke Bu Dwi. Kalau tadi kita dengan Bu Tera mengobrolkan soal teh, ini dengan Bu Dwi saya ingin bertanya soal daun Dewandaru nih Bu. Bu Dwi, ritual yang berhubungan dengan sosial di Gunung Kawi ini menjadi bagian dari tradisi sejumlah masyarakat ya Bu ya. Bisakah Ibu menceritakan saat penelitian berlangsung itu ritualnya seperti apa sih Bu? Ini kan juga berhubungan dengan daun Dewandaru gitu Ibu. Ya, baik. Sebelum saya jawab, saya sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Prof. Bani, Bu Tera dan Mbak Ayu yang ada di ruangan ini, dan selamat siang pada Prof. Novi. Saya sangat berterima kasih diberi ruang untuk berkarya yang menuliskan tentang tradisi-tradisi lesan, dan ini sebenarnya bagian dari disertasi saya. Dan di Gunung Kawi, nah ini memang sangat populer ya untuk mencari pesugihan seperti itu. Nah, selamat siang pula teman-teman di seluruh Indonesia, dan salam rempah, salam hangat dari Malang. Mbak Ayu, terkait ritual di Gunung Kawi. Nah, di sini kalau kita lihat di Gunung Kawi itu banyak ritual-ritual yang dilakukan. Salah satunya ritual ngalap berkah di bawah pohon Dewandaru. Selain ngalap berkah di bawah pohon Dewandaru, nah di situ ada ritual-ritual lain ya, seperti ritual peringatan Satu Suro, ritual haul Raden Mas Iman Sujono, ritual wafatnya
Eyang Jugo dan ritual malam Jumat Legi. Nah, terkait ritual di bawah pohon Dewandaru, nah di sini orang-orang ingin mencari keberuntungan yang mitosnya, ya mitosnya ketika dia kejatuhan daun atau ranting atau buah nanti akan mendapatkan keberuntungan. Nah, seperti itu. Nah, ini mitos ini terus berlangsung sampai dengan sekarang kan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Dewandaru itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, bahasa Jawa kuno Sanskerta itu artinya pembawa pesan dari dewa atau pembawa wahyu dari dewa. Nah, sehingga inilah yang membuat mitos bahwa ketika duduk di bawah pohon Dewandaru, nah di sini mereka mempunyai apa ya keyakinan kalau nanti kejatuhan, nah akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dari mereka yang hadir di sana ya ada juga yang sudah pernah ya kejatuhan. Nah, itu kejatuhan dengan tidak sengaja ya, artinya pohon itu daun maupun ranting maupun buah itu jatuh dengan sendirinya. Jadi tidak sengaja dijatuhkan gitu ya. Nah, di sini hasil wawancara saya, mereka meyakini ketika kejatuhan daun Dewandaru itu, nah selang 1 minggu mereka mendapatkan keberuntungan. Nah, seperti itu. Nah, keberuntungan yang dia dapatkan, nah, di sini ketika saya wawancara dengan pedagang emas ya dari Banyuwangi, nah, Bapak Wijaya itu mendapatkan keberuntungan, dapat order yang cukup luar biasa ya terkait pemesanan emas kepada beliau. Nah, sehingga dengan keyakinan tersebut, maka ini terus dilakukan oleh Pak Wijaya. Nah, beliau rutin setiap malam Jumat Legi itu datang ke Pasarean Gunung Kawi. Nah, di sini kalau Mbak Ayu datang ke Gunung Kawi, ya memang terbanyak orang ritual atau ngalap berkah di bawah pohon Dewandaru itu pada malam Jumat Legi. Meskipun hari-hari biasa pun juga ada seperti itu, Mbak Ayu. Baik, berarti di Gunung Kawi ini daun Dewandaru dipercaya erat dengan keberhasilan begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di sana kemudian kejatuhan daun Dewandaru, mitosnya adalah yang mendapatkan daun tersebut akan mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau dari selain dari daun Dewandaru sendiri, Ibu sebenarnya flora atau tanaman apa lagi sih yang ada begitu dalam tradisi ritual di Indonesia? Ya, kalau flora selain Dewandaru itu kita bisa melihat ya adanya keyakinan bahwa ketika kita menanam bunga Wijaya Kusuma, nah itu punya keyakinan bahwa kalau bunganya banyak nanti rezekinya akan banyak. Nah, keberuntungannya juga akan banyak. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa kusuma itu artinya membawa kelimpahan rezeki. Nah, sedang Wijaya, nah ini merupakan suatu kemenangan. Nah, kalau kita gabung, nah di sini Wijaya Kusuma, Wijaya itu suatu kemenangan, Kusuma itu suatu tegak, yaitu kemenangan mutlak seorang raja. Seperti itu, Mbak Yu. Oke, baik. Ini saya ingin beralih ke Pak Bani, narasumber kita yang paling ganteng ya Pak ya, karena cowok sendiri. Pak Bani, menyambung perbincangan dengan Bu Dwi tadi. Kalau dari sisi latar sastra, apa kemudian yang bisa kita dapatkan dari ritual di Gunung Kawi, Bapak? Gini Mbak Ayu, jadi penelitian saya di buku Sastra Rempah ini sebenarnya karena saya itu dulu membimbing Bu Dwi, yaitu untuk disertasinya yang diceritakan tentang ritual di Gunung Kawi ini ya. Tapi sebelumnya saya mau juga pengen nyapa Bu Tera, Bu Dwi, juga ternyata ini banyak mahasiswa saya, mahasiswa S1, S2 dan S3 yang setidaknya saya melihat dari komennya sudah ada. Terima kasih juga mahasiswa saya, juga teman-teman dari UNS yang sudah hadir gitu. Saya lanjutkan Mbak Ayu, jadi
Kemudian saya tertarik kenapa orang suka bersusah payah untuk mendapatkan Dewan Daru ya, atau Dewan Daru ya. Lalu karena saya itu dari kajian naskah lama, jika saya tertarik untuk mengkaji naskah-naskah itu, adakah memang jejak dari hal-hal seperti itu. Nah, ternyata yang pertama kami menemukan dalam naskah Jawa Kuna berjudul Siwarati Kalpa atau Kalpa Dewa Siwa ya. Pada malam Dewa Siwa maksudnya, atau kebaktian pada Dewa Siwa pada malam hari yang dilakukan oleh seorang yang berdosa bernama Lubdaka. Nah, Lubdaka itu secara tidak sengaja pada malam hari ini tinggal di pohon tanjung ya, pohon tanjung, dan supaya tidak ngantuk dia menjatuhkan daun-daun itu. Nah, ini saya kira ada persamaan dengan perilaku para pelaku ritual di Gunung Kawi. Lalu selanjutnya memang dalam tradisi Jawa ada tradisi-tradisi yang berusaha untuk melakukan ngalap berkah atau melakukan semedi ritual pada malam hari. Ya, kalau Siwarati Kalpa itu dari masa Ken Arok, maka dalam negara Kertagama itu juga dikatakan bahwa Hayam Wuruk itu masa pemerintahannya 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dia juga melakukan perjalanan ritual di makam-makam para leluhurnya dan menginap di makam leluhurnya itu menurut negara Kertagama. Lalu yang selanjutnya menurut Bapak Tanah Jawi, pendiri dinasti Mataram yang namanya Panembahan Senopati itu juga senang melakukan ritual-ritual pada malam hari yang di dalam Wedotomo disebut Mesu Budi. Ya, hal ini yang diungkap di samping Babat Tanah Jawi, nanti misalnya juga dalam serat Wedotomo karya Mangkunegoro IV gitu. Itu Mbak Ayu latar belakangnya. Jadi sejarahnya seperti itu. Baik, berarti dapat dikatakan ritual termasuk ritual di Gunung Kawi tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui sastra lama, begitu ya Pak ya, dari masa Hindu maupun masa Islam. Sastra lama. Juga nanti kalau dicari di dalam Centini juga ada ritual-ritual, misalnya kalau itu mengunjungi tempat-tempat atau candi-candi di Pulau Jawa. Sehingga dampaknya apa? Centini itu menjadi ensiklopedi dari kebudayaan Jawa tentang beberapa candi yang ada dan yang sebagian sudah tidak ada. Itu bisa kita ketahui dulu pernah ada candi di situ. Gitu. Itu Mbak Ayu. Dan dalam sastra lama ini selalu ada benda yang dijadikan simbol begitu ya Pak ya, akan datangnya keberhasilan. Betul. Jadi memang sebenarnya apa yang seperti dikatakan Bu Dwi tadi, ini orang Jawa itu hidupnya penuh dengan simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu misalnya saja ya, kalau tadi kejatuhan Dewan Daru, itu kan dewa, artinya itu ya di Tuhan, dewa itu, Daru itu artinya anugerah, artinya mendapat anugerah. Tapi kalau kejatuhan cecak itu misalnya, dia akan merasa celaka. Itu sebenarnya satu simbol-simbol. Lalu juga ada beberapa, misalnya orang itu misalnya memperebutkan berkat, ya memperebutkan ya pada waktu grebek gitu. Nah ini juga kalau dia bisa mendapatkan secara simbolis, mereka mendapatkan ketentraman di dalam hati karena mereka merasa dekat dengan raja, mendapatkan makanan dari raja, sehingga menganggap sebagai atau bisa berdekat-dekat dengan raja yang mereka cintai gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Bani, nanti kita akan sambung lagi. Tapi saya ingin kembali ke Bu Tera, Ibu. Ya Mbak Ayu. Tadi Ibu sempat menyebutkan sedikit
tentang pemberontakan dalam karya yang Ibu teliti ya. Seperti yang kita tahu bahwa pemberontakan di perkebunan Purwakarta menjadi catatan tersendiri, meski itu muncul dalam karya fiksi. Nah, ini saya ingin bertanya lebih lanjut Ibu terkait pemberontakan yang termuat dalam cerpen yang ditulis oleh Iksana Banu ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Setiap kali kita membaca karya Iksana Banu, itu kita seperti membaca sebuah kisah sejarah menurut saya. Karena beliau terkenal sekali menurut saya, selalu memasukkan unsur-unsur sejarah dalam karya-karya beliau. Nah, di dalam karya sastra yang saya bahas kali ini, beliau memasukkan mengenai pemberontakan buruh Makau di perkebunan teh. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, pemberontakan ini terjadi pada bulan Mei 1832 di Wanayasa, di daerah sekitar Purwakarta, Jawa Barat sana, gitu ya. Kenapa pemberontakan terjadi? Karena ketika itu, pada awalnya pemerintah kolonial Belanda itu mendatangkan buruh-buruh Cina dari Makau ke Nusantara waktu itu ya. Karena apa? Karena buruh-buruh itu mereka mau dibayar dengan upah yang sangat murah. Nah, ketika itu beribu-ribu orang Cina Makau itu datang ke Batavia dan ke Kerawang. Kemudian disebar oleh pemerintah kolonial. Nah, salah satunya itu didatangkan ke Wanayasa untuk bekerja di perkebunan teh. Yang ketika itu diketuai oleh direktur kebun teh bernama Shepherd Lee. Nah, ketika itu usaha yang dilakukan oleh direktur perkebunan Lee ini sangat sukses. Tanaman teh yang dibawa dari Tiongkok itu tumbuh dengan subur di Wanayasa dan menghasilkan panen yang sangat banyak dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar buat VOC waktu itu. Nah, ketika itu seiring bergantinya Gubernur Jenderal Belanda, waktu itu Van der Bos, dia mengeluarkan kebijakan tanam paksa, di mana dalam tanam paksa itu dikatakan bahwa 1/5 dari hasil komoditi harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, apabila pemilik perkebunan mendapatkan panen yang besar, maka 1/5 dari hasilnya harus diserahkan ke pemerintah kolonial dan kemudian selebihnya diberikan kepada pemilik perkebunan. Tetapi apabila tanaman itu gagal untuk dipanen, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh pemilik perkebunan. Nah, inilah yang membuat risau pada para buruh, karena itu dampak yang langsung mereka rasakan. Ketika panen gagal, mereka tidak dibayar oleh pemilik perkebunan dengan alasan, wah panen kita gagal, jadi saya nggak punya uang untuk membayar kalian. Nah, inilah yang memicu pemberontakan pada bulan Mei 1832 ketika buruh-buruh Makau itu menyerbu perkebunan dan juga kantor direktur perkebunan, di mana pada saat itu Shepherd Lee terbunuh oleh para buruh-buruh Makau. Nah, sebenarnya tidak meluas, tapi ketika terdengar bahwa berita bahwa direktur perkebunan Shepherd Lee itu terbunuh, kemudian pemerintah kolonial mengirimkan pasukan ke Wanayasa. Dan ini akhirnya memicu kemarahan buruh-buruh lain di sekitar perkebunan Wanayasa. Dan akhirnya pemberontak menjadi meluas. Dan dampaknya menjadi orang-orang kolonial menjadi ketakutan, orang-orang VOC, karena mereka takut kalau mereka akan dibunuh oleh buruh-buruh Makau ini yang sedang mengamuk, karena mereka sudah lapar, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, jadi mereka lapar, kemudian mereka membunuh siapapun yang menghalangi mereka untuk mendapatkan upah. Itu Mbak Ayu di dalam cerita ini. Baik, terima kasih Bu Tera tadi menceritakan terkait tekanan ya akan produksi Ya. teh yang tinggi dan rasa tidak aman yang dirasakan oleh para buruh. Saya ingin kembali Ya. ke Bu Dwi lagi, Bu. Baik, berarti dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa ritual menunggu daun Dewan Daru itu termasuk simbol dari keberhasilan, Ibu? Ya, jadi begini, kalau keberhasilan, nah mungkin belum tentu suatu keberhasilan ya Mbak ya. Jadi saya pikir di situ yang tepat adalah keberuntungan, ya keberuntungan.
Nah, sehingga di sini kalau kita pergi ke Gunung Kawi, orang-orang ngalap berkah di bawah pohon Dewan Daru. Nah, ini kadangkala dia berhari-hari juga di situ, Mbak. Dia punya keinginan ketika datang ke Gunung Kawi ngalap berkah di bawah pohon Dewan Daru, inginnya nanti kejatuhan daun atau buah atau rantingnya ya secara tidak sengaja tadi gitu kan. Nah, sehingga di sini kalau tadi ada beberapa informan yang sudah beruntung karena kejatuhan tadi, nah maka di situ semakin menunjukkan keyakinan masyarakat bahwa ketika ngalap berkah di bawah Gunung Kawi, ketika kejatuhan itu memang benar adanya membawa suatu keberuntungan. Itu Mbak. Nah, sehingga kalau kita lihat banyak juga yang sampai tidur di sana, Mbak. Gitu. Jadi di sana pun juga ada penginapan yang dikomersialkan, kemudian ada juga yang rumah masyarakat itu juga sewakan juga per kamar, kemudian ada juga yang free ya, dekat pohon Dewan Daru itu bekas rumahnya Nyi Pipirejo. Nah, di situ banyak juga masyarakat yang sampai tidur di sana, membawa bantal sendiri, membawa tikar sendiri. Nah, sampai berhari-hari dia ingin sampai berhasil nanti kejatuhan daun Dewan Daru itu, buah atau rantingnya. Nah, sehingga di situ bukan keberhasilan tapi keberuntungan, Mbak. Berarti ada yang sampai menginap berhari-hari, Ibu ya, agar bisa mendapatkan bagian dari pohon Dewan Daru tadi, entah itu ranting, entah itu daun, begitu ya, Bu ya? Ya, saya sudah menemui beberapa informan ada yang berhari-hari di situ. Nah, selain ngalap berkah di bawah pohon Dewan Daru, dia juga ngalap berkah di pasarean Gunung Kawi itu sendiri dengan melakukan selamatan itu, Mbak Ayu. Oke, baik. Ini saya ingin menyapa Pak Bani lagi, Bapak. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada serat Wedatama, isinya tembang sinom tentang laku sunyi atau tirakat. Bisakah Bapak menembangkan penggalan sinom nih supaya kami tahu bagaimana tembang sinom itu, begitu Pak? Baik, jadi Mbak Ayu, tembang itu ada banyak ya, tembang di dalam kebudayaan Jawa, dan itu juga merupakan simbol. Jadi kalau misalnya ada tembang Mas Kumambang itu tentang kelahiran, sinom itu tembang tentang anak muda, asmarandana tembang tentang cinta. Ya, kalau tembang tentang perjuangan, ya karena ini saya kira saat ini kita masa perjuangan ya, itu ada namanya tembang pangkur ya, orang ketika orang dalam perjuangan gitu ya. Makanya saya mau menembangkan pangkur. Saya ganti ya Mbak. Kenapa saya pilih pangkur ini? Ini karena dalam tembang pangkur ini ada kata sapolo ya, yang menunjukkan adanya kata rempah di dalam serat Widotomo. Mungkin Widotomo itu dari kata Weda, itu artinya kitab suci, Tama itu utama, jadi ini tentang berisi ajaran-ajaran suci. Baik, saya tembangkan, mohon maaf kalau ada kelirunya ya. Kalau ingin melihat terjemahnya ada di bawah ya, ada di bawah itu ada terjemahnya. Kikisane mung sapala palayune ngendelaken yayang wibing bangkit tur bangsane luhur layo ingkang rama balik sira sasrawungan bae durung mring
atining tata Surya sudah gabung, Pak. Namanya apa? Anggon anggon agama Minta kan. suci. Pak Wardiman minta link YouTube-nya Surya, bisa nggak ya? Halo, siapa yang di Surya? Ini Mbak Ayu contoh dari tembang pangkur yang isinya tentang orang untuk kembali dari hakikat tata krama itu tidak bisa lepas dari agama yang suci. Oke. Luar biasa Pak Bani, suaranya Patoran, sangat merdu dan menenangkan Terima hati. kasih. Baik, ini sebagai Saya carikan, Pak. pertanyaan penutup untuk Bu Ya, Dwi, sambil Bu Tera dan jadi Pak bawa Bani. dua-duanya saja. Ini kan rempah ini menjadi sesuatu yang erat dengan kehidupan kita, tapi tidak banyak yang menelitinya, apalagi dalam dunia kesusastraan begitu. Dan saya yakin masih ada harta karun lain di sekitar kita yang belum terjamah. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana supaya para mahasiswa, para peneliti bisa menemukan harta karun yang belum terjamah dalam dunia kesusastraan? Mungkin saya ingin ke Bu Dwi terlebih dahulu. Ibu ini kan kalau biasanya kalau mahasiswa skripsi kan itu saja kebanyakan Ibu ya, jarang menyentuh hal-hal yang belum pernah dikaji Ibu. Kalau menurut Bu Dwi sendiri seperti apa Bu agar mahasiswa ini bisa menemukan objek yang menarik, yang dekat tapi jarang dilihat oleh orang? Ya, baik. Kalau menurut saya di sini mahasiswa kita provokasi ya Mbak ya. Jadi provokasi agar mencintai warisan leluhur kita, yang pertama. Yang kedua, kita tunjukkan bahwa warisan-warisan leluhur kita itu banyak manfaatnya dan di dalamnya juga mengajarkan berbagai nilai-nilai gitu. Nah, kalau saya memprovokasi mahasiswa saya, ayo kita eksplorasi warisan-warisan leluhur di sekitar kita. Ya, utamanya di sekitar Anda dulu. Ada apa di situ? Nah, kemudian kita kupas ya. Nah, misalkan kemarin saya contohkan bahwa Dewan Baru itu bisa kita maknai ya. Jadi dari katanya, kata dewa, kemudian kata daru itu maknanya apa. Nah, sehingga munculnya mitos seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain bahwa di buah Dewan Daru itu juga mengandung antioksida. Nah, kemarin mahasiswa saya minta coba kamu mencari rempah-rempah yang ada di sekitarmu yang sekiranya nanti bisa dikaji secara sastra. Itu Mbak. Jadi saya memotivasi siswa seperti itu. Baik, memotivasi mahasiswa. Saya ingin ke Ibu Tera, ini sesuai dengan pengalaman Ibu nih Bu. Mahasiswa kan cenderung bingung menentukan objek penelitian, akhirnya meneliti hal itu saja Ibu. Bagaimana supaya mahasiswa ini bisa menemukan hal baru di luar sana gitu Bu? Baik Mbak Ayu, terima kasih. Begini, sejujurnya saya sangat menyukai teh. Minuman teh itu saya sangat suka. Jadi ketika saya menemukan cerita mengenai teh di dalam karya Iksana Banu ini, saya pikir wah memang teh itu sangat luar biasa. Saya sesungguhnya ingin mengajak para mahasiswa untuk juga menyukai teh, bukan hanya kopi begitu ya. Jadi saya ingin juga mengenalkan teh kepada dunia luar dan juga para mahasiswa dan kaula muda. Teh itu menyenangkan loh untuk diminum dan dinikmati, bukan hanya secangkir kopi saja, juga secangkir teh itu bisa mengundang kehangatan kepada kita semua. Oleh karena itu saya ingin mengajarkan juga kepada mahasiswa atau mengajak mereka, mari kita teliti teh bersama. Apa sejarah teh? Dan bagaimana teh itu dikenalkan, dan bagaimana kita bisa membungkus teh itu menjadi sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai komoditi yang sangat luar biasa. Nah, melalui sastra rempah ini sebetulnya kita bisa melihat bagaimana teh itu dari awal, bagaimana dia datang ke Indonesia, kemudian dikenalkan, kemudian mengalami pemberontakan yang mengatakan bahwa oh teh itu ternyata penting ya. Nah, oleh karena itu saya berharap seperti yang Ibu Dwi katakan, kolaborasi dengan para mahasiswa, kita turun ke lapangan untuk meneliti mengenai teh khususnya, dan kemudian kita menyebarkan kepada dunia luas bahwa minum teh itu sangat menyenangkan dan nikmat. Begitu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, menggali hal-hal yang menarik dari teh. Kalau Pak Bani sendiri, bagaimana Pak agar mahasiswa ini bisa meneliti objek-objek yang menarik hingga akhirnya bisa membuat penelitian yang menarik seperti yang termuat dalam sastra rempah Bapak? Baik, jadi saya mempunyai motivasi pada
mahasiswa juga pada setiap orang itu bahwa rempah itu adalah kita. Jadi rempah itu adalah kita. Bahkan kehidupan kita itu sebenarnya tidak lepas dari rempah setiap harinya. Tetapi orang-orang atau generasi muda sekarang itu kurang tahu. Misalnya ada yang rempah itu yang namanya merica. Tapi apa itu merica bolong ya misalnya? Mungkin orang tahu merica bolong itu apa? Murmak daging. Itu ternyata bukan daging, tetapi rempah yang lain. Lalu ada juga misalnya rempah-rempah itu seperti jinten ireng. Kenapa ada jinten ireng? Apa bedanya dengan jinten yang lain? Nah, itu sebenarnya bisa kita angkat ya. Nah, misalnya kan ada makanan sapi lada hitam ya. Kenapa sapi lada hitam itu? Nah, ini salah satu bentuk kreatif. Nah, seperti saya juga saat ini ini saya juga membawa minuman namanya jahe merah ya. Kenapa dengan jahe merah? Nah, inilah supaya kita semua selalu kreatif dan jangan sampai kehilangan jejak tentang kekayaan. Mbak Ayu dan teman-teman saudara bahwa dunia ini pernah digerakkan karena rempah. Jadi penjajahan di dunia ini awalnya adalah karena orang Eropa mencari rempah. Lalu terjadilah kolonialisme yang itu juga akhirnya membentuk berbagai negara dan berbagai bangsa seperti saat ini. Artinya tentang rempah itu telah mempengaruhi sejarah kebudayaan dunia. Dan Indonesia adalah negeri rempah dan rempah adalah kita. Itu Mbak Ayu. Rempah adalah kita dan jangan sampai kita kehilangan jejak kekayaan Indonesia. Obrolan yang sangat menarik dengan 3 narasumber kita pada hari ini, ada Bu Dwi, ada Bu Tera, ada Pak Bani. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Bapak dan Ibu. Senang sekali, seru sekali perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kehadiran Bapak dan Ibu dalam ruang virtual hari ini. Terima kasih banyak Bu Dwi, terima kasih banyak Bu Tera, dan terima kasih banyak Pak Bani. Semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain, dalam ruang virtual yang lain. Kalau bisa nanti kita bisa bertemu secara langsung, begitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Mbak Ayu. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih. Kalau Mbak Ayu ingin bertemu kami, saya angkat. Baik, dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada para Tribuners, kepada para pemirsa yang telah menyimak obrolan kita yang menarik pada hari ini tentang penelitian yang termuat dalam sastra rempah. Dan tentunya kami besok akan kembali mengobrol tentang sastra rempah dengan narasumber yang berbeda di jam yang sama. Kami akan kembali pada pukul 1 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Timur. Akhir kata, saya Christine Ayu pamit undur diri. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa lebih mencintai rempah melalui obrolan kita pada hari ini. Selamat sore, selamat siang dan terima kasih. Makasih ya. Selamat siang, Mbak Ayu.